Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah Anda dimanapun Anda berada, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik, dan balaslah keburukan dengan kebaikan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, maka dialah satu-satunya zat yang patut kita puji dalam segala kondisi, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih. Dialah satu-satunya zat yang patut dipuji secara mutlak. Bahkan bukan hanya manusia yang beriman yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan seluruh makhluknya yang ada di langit dan di bumi, semua bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang manusia ada kalanya dipuji, ada kalanya dicibir. Terkadang manusia dipuji mungkin karena hanya dua faktor. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menitipkan kenikmatan kepadanya, berupa prestasi dunia, berupa harta yang melimpah, berupa kekayaan harta, karena ketampanan dan kecantikannya. Tetapi ia lupa untuk bersyukur kepada Allah bahwasanya semua kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah merupakan kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana cara kita mensikapi agar nikmat kita ini bisa menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka seyogianya mari kita melihat kepada suri tauladan kita Nabi Sulaiman alaihi salam, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniainya dengan berbagai macam kenikmatan. Ia merupakan seorang nabi yang dilimpahkan harta kekayaan dunia yang begitu megah. Tetapi apa kata Nabi Sulaiman ketika mendapat kenikmatan tersebut? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah hendak menguji aku, apakah aku termasuk hamba yang bersyukur atau termasuk hamba yang kufur. Dan juga jangan sampai kita bersikap seperti Qarun. Kita semua tahu bahwa Qarun adalah seorang manusia yang sombong, yang lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dia ucapkan? Yang dia ucapkan adalah, saya berhak untuk mendapatkan semua ini karena ini adalah hasil jerih payahku, ini adalah kemampuanku, ini atas dasar ilmu yang sudah aku dapatkan. Dia lupa untuk bersyukur, dan dia lupa untuk melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bersyukurnya atas nikmat-nikmatnya. Maka jangan sampai kita seperti Qarun. Dan dari dua kasus ini kita bisa membedakan sikap mana yang kita ambil sebagai seorang yang
mengikuti langkah-langkah dan petunjuk dari para nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, kepada uswatun hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam pula tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang istiqomah di atas ajarannya hingga hari kiamat. Ayah bunda dan anak-anakku yang soleh-solehah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk memaparkan tentang bagaimana kita membentuk generasi Quran. Ayah dan bunda dan anak-anakku yang soleh-solehah, berbicara mengenai Al-Quran, tentu kita semua yakin, tentu kita semua sepakat bahwa Al-Quran merupakan satu-satunya pedoman bagi kita untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Karena siapa yang tidak beriman terhadap Al-Quran, maka keimanannya tidak sempurna. Sebagaimana kita ketahui bahwa beriman kepada Al-Quran merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Maka mengimani Al-Quran untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan kita di dunia, ini merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim khususnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan di permulaan surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya, baik dari depan maupun belakang, dari tengah-tengah, dari samping. Semua adalah kebenaran isinya, murni, 100%. Hudal lil muttaqin, dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayah dan bunda dan anak-anakku yang soleh-solehah, maka ada hal-hal yang patut kita perhatikan di dalam rangka bagaimana kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita bersama Al-Quranul Karim. Setidaknya saya rangkumkan ada 3 hal penting yang patut menjadi perhatian kita sebagai umat Islam terhadap Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran menjadi hak. Al-Quran mempunyai hak untuk dibaca dan dihafal. Dan kita semua tahu, hadirin sekalian, bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang ketika dibaca mendatangkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi alifun harfun, alif satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Artinya dari ketiga huruf tadi ada 3 kebaikan yang sudah kita dapatkan. Dan ketika kita sudah mendapatkan 3 kebaikan tersebut, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 10. Artinya menjadi 30 kebaikan. Ini merupakan suatu keutamaan yang agung ketika kita merutinkan Al-Quran untuk kita baca setiap hari. Maka hendaknya kita sebagai keluarga muslim agar menjadikan Al-Quran untuk kita baca setiap hari. Dan jangan sampai kita beralasan tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, tetapi sempatkan untuk membaca Al-Quran, maka insya Allah
Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan setiap urusan kita. Para hadirin, ayah dan bunda dan anak-anakku yang soleh-solehah, terkait dengan membaca Al-Quran, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan bahwa manusia ada yang dikaruniai oleh Allah kepandaian di dalam membaca Al-Quran, dan ada juga yang masih bersungguh-sungguh masih belajar untuk membaca Al-Quran. Tetapi keduanya sama-sama di dalam kebaikan. Dua-duanya mendapatkan karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang pandai membaca Al-Qur'an, maka ia kelak akan bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi falahu ajron. Dan orang yang kesulitan, yang terbata-bata, dari bahasa Arabnya wa yatata'u, kesannya sedikit agak susah, itu dari bahasa Arabnya, dan sesuai dengan kenyataannya. Ketika seseorang yang merasa kesulitan, terbata-bata ketika membaca Al-Quran, maka kata Rasulullah, dia akan mendapat dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala dia membaca Al-Quran, dan pahala yang kedua adalah pahala ketika ia merasa kesulitan ketika membaca Al-Quran. Maka ini menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya buat anak-anakku yang soleh-solehah, siswa-siswi SDIP dan SMPIP, Insan Robbani, agar kita terus bersemangat. Walaupun kita masih merasa susah, masih belum tahu huruf, masih belum lancar membaca Al-Quran, tetapi ada kabar gembira yang sedang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, bahwa tetap kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan bunda dan anak-anakku yang soleh-solehah, berikutnya yang kedua, yang menjadi hak Al-Quran untuk kita tunaikan adalah mentadabburinya. Jadi jangan sampai Al-Quran yang setiap hari kita baca, Al-Quran yang setiap hari kita hafal, itu hanya cuma di lisan saja diucapkan, hanya dihafal saja di otak. Tetapi hendaknya bagi kita adalah untuk mentadabburinya, untuk memahami kandungan maknanya. Apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, maka itu harus menjadi perhatian kita juga, agar kita bisa memahami Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan datang dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka tentu mereka akan mendapatkan perselisihan di dalamnya banyak sekali. Maka ayah dan bunda dan anak-anakku yang soleh-solehah, kalau kita mau mentadabburi Al-Quran, ada banyak sekali keutamaan dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Dan dengan mentadabburi Al-Quran, maka akan dipastikan hati kita akan menjadi tenteram. Dan ini merupakan janji Allah yang Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Maka ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, itu akan menjadikan hati kita hati yang tenang. Hati kita akan menjadi tenteram. Yang mungkin di rumahnya punya banyak masalah, banyak kerjaan yang belum selesai, atau mungkin ada di antara kita yang punya hutang, maka dengan memperbanyak zikir, di antaranya adalah membaca dan menghafal Al-Quran, maka insya Allah akan menjadikan hati kita tentram. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya bagi orang yang mau membaca dan menghafal Al-Quranul Karim.
ayah dan bunda dan anak-anakku yang soleh-solehah. Kemudian yang ketiga, yang menjadi hak Al-Quran untuk kita tunaikan adalah mengamalkannya. Poin yang ketiga ini, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ini merupakan bagian yang tidak kalah penting dari poin yang dua tadi. Bagaimana tidak, generasi emas Al-Quran yang pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, yakni sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, kami adalah kaum yang gemar untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, tetapi kita merasa kesulitan untuk menghafal Al-Quran. Kemudian datang generasi setelah kami, orang-orang yang pandai, yang cepat untuk menghafal Al-Quran, tetapi merasa sulit atau sedikit sekali yang mau mengamalkan Al-Quran. Ayah dan bunda dan anak-anakku yang soleh-solehah, dari perkataan yang mulia tadi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seolah-olah menjadi tamparan yang keras bagi kita. Mengapa? Karena mereka, para sahabat Nabi, mereka lebih mengutamakan mengamalkan isi kandungan Al-Quran ketimbang daripada menghafal. Namun sebaliknya, generasi kita saat ini, Masya Allah, banyak sekali metode-metode membaca Al-Quran yang cepat, yang efektif, dan banyak juga para hafidh Quran di sekitar kita. Tetapi lihat bagaimana seperti mereka sedikit sekali untuk mengamalkan Al-Quran. Maka ini menjadi hal yang penting bagi kita untuk kita mengamalkan sebisa mungkin, seupaya mungkin kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Minimal buat diri kita sendiri terlebih dahulu, kemudian ajak keluarga kita, orang tua kita, adik-adik kita, kemudian tetangga kita, dan seterusnya. Ayah dan bunda dan anak-anakku yang soleh-solehah, berkaitan dengan mengamalkan isi Al-Quran, dalam satu riwayat Musnad Ahmad ada satu kisah yang unik sekali. Pada suatu hari, Rasulullah SAW sepulang dari medan jihad, beliau beristirahat di suatu lembah. Karena beliau terbiasa kalau bepergian, beliau beristirahat bermalam di suatu lembah yang kalau ketika kita butuh akan air, di situ ada banyak air. Kemudian Rasulullah SAW menugaskan kepada dua orang sahabat untuk berjaga-jaga di malam hari. Dua sahabat ini yang bernama Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Dua sahabat Nabi ini, mereka ditugaskan untuk menjaga sekitaran para sahabat yang lainnya yang sedang istirahat, yang sedang tidur. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan kepada yang lainnya, Wahai Ammar bin Yasir, kata Abbad, bagaimana kalau kita tukeran shift istirahatnya? Jadi saya berjaga, kamu istirahat. Nanti jam sekian kita tukeran. Kau yang istirahat, saya yang berjaga. Kurang lebih seperti itu. Kemudian sepakat, Ammar bin Yasir istirahat terlebih dahulu, dan Abbad bin Bishr dia berjaga semalaman suntuk. Dia berjaga menjaga sekeliling sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian beberapa waktu kemudian, Abbad bin Bishr merasa seolah-olah dia sedang menganggur. Buat apa saya berjaga? Karena setelah dipastikan di sekitaran itu, tempat itu sudah aman. Akhirnya dia berinisiatif untuk mendirikan sholat malam. Kemudian dia mendirikan sholat malam dan dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan rakaat yang panjang. Setelah beberapa saat kemudian,
ternyata ada musuh yang mengintai mereka. Dan kemudian setelah itu musuh tersebut ternyata melesatkan anak panah ke tubuh Abbad bin Bishr. Tetapi apa yang terjadi, para hadirin sekalian? Abbad bin Bishr tidak membatalkan sholatnya. Dia tetap meneruskan sholatnya, padahal anak panah sudah menancap di tubuhnya. Akhirnya sampai darah bercucuran. Kemudian setelah dia menyelesaikan sholatnya, baru dia membangunkan sahabat Ammar bin Yasir. Kemudian kata Ammar bin Yasir, "Mengapa engkau tidak membatalkan sholat dan membangunkan saya?" Apa kata beliau? Apa kata Abbad bin Bishr? Kata beliau, "Saya tidak mau terganggu dengan kenikmatan tilawah saya di dalam sholat saya." Saking menikmati lantunan ayat suci Al-Quran ketika sholat, sampai anak panah juga tidak dihiraukan sama beliau. Dan beliau tidak membatalkan sholatnya. Sampai sebegitunya, luar biasa Abbad bin Bishr menikmati sholat malam dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Maka ini kalau kita sangat jauh dari kisah tersebut, ya, mungkin ada air penuh aja ngocor, mungkin kita langsung batalin sholatnya seperti itu. Tetapi dari kisah tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya bersama Al-Quran ada kenikmatan. Tatkala kita juga memahami dan mentadaburi kandungan isi Al-Quranul Karim. Kemudian ada kisah yang kedua, kisah sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Julaibib ini dikisahkan dalam satu riwayat, beliau itu, mohon maaf, tampangnya tidak rupawan, ya. Sangat sedikit sekali wanita yang tertarik pada dia, sangat sedikit sekali. Dari kulitnya gelap dan rambutnya gondrong, kurang lebih seperti itu. Tidak usah dibayangkan, para hadirin. Kemudian Julaibib ini mengadu kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, saya sudah berikhtiar untuk mencari jodoh, tetapi saya tidak kunjung dapat jodoh itu." Kemudian Rasulullah SAW diam sejenak dan beliau mendapatkan wahyu. Rasul SAW mendapatkan wahyu untuk melamarkan Julaibib dengan seorang wanita yang cantik, dengan seorang wanita yang solehah. Kemudian diantarkanlah Julaibib ini bersama Rasul SAW ke satu rumah. Yang tentu rumah ini ada seorang gadis cantik di dalamnya. Dan ketika tuan rumah membuka pintu, betapa kagetnya mereka suami, ayah dan ibunya, melihat di hadapannya ada seorang Nabi Muhammad SAW bersama Julaibib. Kemudian dipersilahkan masuk Rasul dan Julaibib. Kemudian Rasulullah SAW dan Julaibib mengutarakan maksud kedatangan mereka berdua kepada tuan rumah, ayah dan bundanya. Kemudian disampaikanlah oleh Rasulullah SAW bahwasannya saya hendak melamarkan Julaibib kepada putri Anda. Kemudian kaget, ayah dan ibu ini kaget. Bagaimana bisa seorang Julaibib mau menikah dengan gadis kami yang cantik, yang berprestasi, yang solehah luar biasa. Tetapi bagaimana sikap anak gadis tersebut? Anak gadis tersebut mendengar percakapan antara Rasulullah dan orang tuanya dari balik kamarnya. Kemudian apa yang dikatakan oleh anak gadis tersebut? Anak gadis tersebut membacakan satu ayat Al-Quran yang mulia di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiratu min amrihim." Yang artinya, tidaklah pantas bagi orang laki-laki yang beriman dan bagi perempuan yang beriman ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara,
ada pilihan keputusan yang lainnya. Maka dari kejadian itu akhirnya ibu dan bapaknya ini menyetujui untuk menikahkan anaknya bersama Julaibib. Mengapa? Karena Rasulullah SAW sudah memutuskan perkara untuk menikahkan Julaibib bersama putri tadi. Dari situ kita bisa mengambil faidah, bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran harus menjadi amal bagi kita, harus kita amalkan. Apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, suatu keputusan, maka tidak ada keputusan yang lainnya yang patut kita ambil. Baik ayah dan bunda dan anak-anakku yang soleh-solehah, kiranya cukup kajian yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk ayah dan bunda dan juga anak-anakku yang soleh-solehah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati ayah dan bunda sekalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga besar Yayasan Nurul Izzati, SDIP dan SMPIP Insan Robani mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita bisa menjalankan ibadah kita dengan maksimal. Terima kasih.